Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang materi struktur atom 2. Di sini beranggota 3 anak, yaitu Putri Anggi Oktavia, Nabila Nurul Izzah, dan Muhammad Isomuddin. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan atau distribusi elektron-elektron pada sebuah atom atau molekul. Susunan elektron pada setiap atom mengikuti aturan khusus dari para ahli kimia. Aturan tersebut antara lain aturan asas Aufbau, aturan asas larangan Pauli, dan aturan asas kaidah Hund. Dalam menuliskan konfigurasi elektron, data yang pertama kali diperlukan adalah nomor atom suatu unsur yang menyatakan jumlah elektron dari atom unsur tersebut. Terdapat 3 kaidah pengisian orbital yang harus diperhatikan, yaitu asas Aufbau, asas larangan Pauli, dan kaidah Hund. Selanjutnya, kaidah pengisian orbital. Yang pertama, asas Aufbau. 1. Pengisian elektron-elektron ke dalam orbital dimulai dari tingkatan energi rendah sampai ke tingkatan energi yang lebih tinggi. 2. Untuk membuktikan suatu tingkatan energi memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, dapat dilihat dari harga N plus 1. Contoh, 4S menjadi N sama dengan 4 dan 1 sama dengan 0, maka N plus 1 sama dengan 4 plus 0 sama dengan 4. Selanjutnya, asas larangan Pauli. 1. Menurut Wolfgang Pauli, tidak ada 2 elektron dalam suatu atom yang boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Bila 2 elektron mengisi satu orbital, maka bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik pasti sama, sedangkan bilangan kuantum spin pasti berbeda. 2. Dengan asas larangan Pauli, maka dapat dikatakan bahwa suatu orbital dapat ditempati maksimum 2 elektron. Subkulit S atau satu orbital maksimum ditempati 2 elektron. Subkulit P atau 3 orbital maksimal ditempati 6 elektron. Subkulit D atau 5 orbital maksimum ditempati 10 elektron. Subkulit F atau 7 orbital maksimum ditempati 14 elektron, dan seterusnya. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kulit ke N memiliki N sebuah subkulit, N kuadrat orbital, dan 2N kuadrat elektron. Selanjutnya, kaidah Hund. Pada pengisian orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama, mula-mula elektron mengisi orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang paralel, baru kemudian berpasangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konfigurasi elektron. Yang pertama, pengurutan subkulit berdasarkan tingkat energi dan berdasarkan pengelompokan nomor kulit yang sama. Selanjutnya, yang kedua, yaitu penyingkatan konfigurasi elektron dengan konfigurasi elektron gas mulia. Telah dikenal 6 unsur gas mulia, yaitu He atau helium dengan nomor atom 2, selanjutnya Ne atau neon dengan nomor atom 10, selanjutnya Ar atau argon dengan nomor atom 18, lanjut Kr atau krypton dengan nomor atom 36, dilanjutkan Xe atau xenon dengan nomor atom 54, yang terakhir radon dengan nomor atom 86. Jika jumlah elektron suatu atom yang bersesuaian dengan salah satu nomor gas mulia, maka dalam konfigurasinya dapat diwakili dengan gas mulia terdekat. Contoh Sr atau strontium dengan nomor atom 38. Yang ketiga, kestabilan subkulit D yang terisi penuh atau setengah penuh. Bila dalam suatu konfigurasi elektron terdapat S2, D4 atau S2, D9, maka cenderung berubah menjadi S1, D5 atau S1, D10. Hal ini karena subkulit D dalam keadaan penuh atau setengah penuh lebih stabil.
Contoh Cu atau tembaga dengan nomor atom 29 dengan struktur elektronnya 4s2 3d9. Itu salah. Yang benar ya ini penulisannya 4s1 d3d10. Elektron valensi. Elektron valensi merupakan elektron yang berada pada kelopak terluar yang terhubung dengan suatu atom. Elektron valensi juga dapat berpartisipasi dalam pembentukan ikatan kimia jika kelopak terluar belum penuh. Pada unsur golongan utama, elektron valensi hanya terdapat di kelopak elektron terluar. Namun berbeda pada logam transisi. Elektron valensi dapat juga berada di kelopak dalam. Elektron yang menentukan cara atom bereaksi kimia adalah yang memiliki jarak rata-rata paling jauh dari inti atom, yakni yang memiliki energi terbesar. Contoh, konfigurasi elektron fosforus atau P adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Artinya terdapat 5 elektron valensi sesuai dengan valensi maksimum untuk P yaitu 5 seperti pada molekul PF5. Konfigurasi di atas secara jamak disingkat sebagai Ne3s2, 3p3, di mana Ne menunjukkan elektron utama yang konfigurasinya identik dengan gas mulia neon. Selanjutnya kation dan anion. Umumnya anion dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan sulfat, golongan halide, yang ketiga golongan nitrat. Sedangkan kation itu dibagi menjadi 5 golongan. Golongan yang pertama membentuk endapan dengan asam klorida encer. Golongan yang kedua, golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida tetapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Golongan ketiga yaitu golongan yang tidak bereaksi dengan asam klorida encer atau dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Kation ini membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral. Sedangkan golongan keempat bereaksi dengan golongan 1, 2, 3. Kation ini membentuk endapan dengan amonium karbonat dalam suasana netral atau sedikit asam. Sedangkan golongan yang kelima yaitu kation-kation umum yang tidak bereaksi dengan regensia golongan sebelumnya. Pembahasan selanjutnya yakni massa atom relatif atau AR dan molekul relatif atau MR. Massa atom relatif atau AR juga bisa disebut dengan atom standar karena merupakan perbandingan antara massa atom yang satu terhadap massa atom yang lainnya. Yang digunakan sebagai atom standar adalah isotop C12. Penggunaan AR sebagai pengganti massa suatu atom ditunjukkan untuk menyederhanakan perhitungan kimia karena massa atom yang sebenarnya sangatlah kecil. Untuk rumus massa atom relatif atau AR kita lambangkan dengan unsur X. Jadi nanti untuk unsur X bisa diganti dengan unsur oksigen, fosfor, kalium dan yang lainnya. Kita misalkan dulu AR unsur X. Untuk rumusnya yakni massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 massa satu atom C12 sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1 SMA atau satuan massa atom. Selanjutnya massa molekul relatif atau MR, yakni merupakan perbandingan antara suatu molekul dengan suatu standar tertentu. Juga merupakan penjumlahan antara jumlah massa dari masing-masing atom penyusunnya. Rumus dari MR, kita ambil contoh senyawa glukosa yakni C6H12O6. Kita lambangkan dengan angkanya CXHYOZ. Jadi untuk mencari MR-nya, untuk banyaknya N kita kalikan dengan unsurnya. Jadi X kali AR dari unsur C plus Y dikali AR dari unsur H plus Z dikali dengan
unsur Y. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Dipersilahkan apabila ada yang bertanya. Monggo.